Silakan duduk. Shalom. Berapa lama ya kita tidak ketemu ya? Di sini mulai bulan Juni ya. Saya bersyukur kita masih tetap boleh mendapat bagian untuk belajar firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kita harus semakin getol ya untuk mengenal Dia. Dan pada malam ini saya ingin kita sama merenungkan dengan satu tema. Jangan biarkan matahari terbenam. Saudara, matahari itu kan terbenam ya setiap sore. Tapi mari kita belajar bagaimana matahari di dalam hidup kita itu jangan terbenam. Saudara. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 20. Mari kita buka sama-sama. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Ya. Dikatakan bagi kita itu sebenarnya ada matahari yang tidak pernah terbenam. Karena itu jangan biarkan matahari itu ternyata bisa terbenam dalam hidup kita. Matahari kalau sebenarnya matahari itu pernah terbenam gak sih? Kalau kita tahu dalam pengetahuan matahari itu tidak pernah terbenam. Hanya dia berputar dan ketika malam yang kita anggap sebagai matahari terbenam itu sebenarnya hanya rotasi bumi saja. Tapi mataharinya terus aja dia bersinar. Gitu. Sehingga ada sisi-sisi di mana gelap, ada sisi-sisi di mana kita terang. Nah, kalau kita melihat pada satu ketika Lazarus itu menjelang mati, di dalam Yohanes 11 dikatakan demikian. Yohanes 11 ayatnya yang ke-9. Yesus menjawab ketika itu ada orang yang memberitahukan Lazarus sakit. Dikatakan, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena dia melihat terang dunia ini. Jadi sebenarnya kenapa kita tidak boleh membiarkan matahari itu terbenam supaya kita kalau jalan enggak terantuk. Kalau gelap itu kan bisa kesandung-sandung. Tapi kalau siang itu kita akan bisa lebih jelas melihat. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, mari kita berjalan pada siang hari. Kalau kamu harus berjalan pada siang hari supaya kakimu tidak terantuk. Kalau begitu mari kita sama-sama mengatakan jangan ada malam hari di dalam hidup kita. Harus tetap ada terang itu, harus tetap ada cahaya itu. Dan siapakah yang menjadi matahari di dalam hidup kita? Mari kita buka sama-sama dari Mazmur 84. Mazmur 84, kita baca ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian. 11 atau 12 ya? Ya 11. Dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kalau kita mau belajar jangan biarkan matahari terbenam, jangan biarkan Tuhan itu tidak bereaksi lagi dalam hidup kita. Kenapa? Banyak sebabnya ya. Tuhan pengen selalu bergerak di dalam hidup kita. Tapi sering kali kita membiarkan itu terbenam. Dan apalagi kalau lagi musim-musim pandemi begini ya. Ada respon-respon yang berbeda. Ada orang yang aduh gitu ya. Saya di masa-masa seperti ini saya mau tanya. Kalau kita ketemu orang, banyak orang yang berbicara membawa berita yang enak atau berita yang gak enak. Banyakannya gak enak ya. Apalagi kalau sudah ketemu sama orang tua murid. Itu kayaknya jarang yang bilang enak. Saya diberkati, gak ada. Saya waktu baru-baru itu sekolah harus ditutup itu. Begitu banyak orang tua yang telepon. Yang minta turun uang sekolah. Yang bilang sekolah itu kan pengeluarannya sedikit. Macem-macem pokoknya alasan itu. Tidak pernah ada. Tapi ada juga saudara, ya 1-2 orang lah yang mengatakan diberkati dan berani cerita diberkati. Jual sepeda,
jual sepeda lari sekali. Karena semua sepedaan kan. Wah itu jadi orang-orang jual sepeda itu lari sekali. Dia bikin merakit sendiri, banyak yang nanyain. Pokoknya rame. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada begitu banyak respon yang sangat berbeda dan kita lebih banyak akan ceritanya orang-orang akan bisa repot. Bukan soal repot uang saja. Kalau sekolah itu terutama orang tua yang anaknya TK sama SD yang masih kecil-kecil. Aduh katanya uang sekolahnya gak berubah tapi saya sekarang dibikin repot. Karena kalau sekarang online bisa bayangin kalau anak TK online. Betah apa enggak dia di depan situ, sebentar lari, mamanya panggil-panggil. Nanti kalau sudah dikasih tugas, tugasnya cuma menyiram tanaman, harus di video, bikin repot sekali. Gitu ya. Jadi orang tua aduh repot sekali gitu. Tapi sebaliknya ada sih 1-2 orang yang mengatakan saya senang sekali karena anak saya sekarang itu tiap pagi beresin tempat tidur karena suruh di video sih untuk kegiatannya hari ini apa gitu. Dan berbeda-beda. Tapi yang pasti kita orang percaya harus melihat dari satu sisi di mana kita hidup harus hidup dengan matahari yang tidak pernah terbenam dalam hidup kita. Justru saat-saat seperti ini harus semakin kita tahu waktunya sudah sangat singkat, biarlah kita selalu hidup di siang hari terus. Karena di sini katakan matahari itu sebenarnya tidak pernah terbenam. Hanya kita aja rotasi bumi itu yang membuat seolah-olah matahari itu terbenam. Nah, karena itu mari kita mau belajar bagaimana kita mempertahankan agar matahari di dalam hidup kita itu tidak terbenam. Kita harus belajar bagaimana supaya terang itu selalu ada di dalam diri kita. Hidup kita itu siang terus, jadi kita gak pernah tersandung. Mari kita belajar dari Ester 1, kita akan baca dari Ester 1. Ester 1 kita lompat-lompat ya supaya tidak terlalu panjang. Saya akan baca Ester 1 ayat 5 dulu. Dikatakan begini, setelah genap hari-hari itu maka raja, di sini Raja Ahasiveros mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan. Daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi raja ini tuh lagi suka sekali pesta-pesta. Sudah pesta sekian lama masih ditambahin lagi 7 hari lagi. Nah itu lagi pesta begitu. Kita akan lompat ayat 7 sampai ayat 12 dikatakan demikian. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam. Supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi ini pesta, makanannya berlimpah-limpah. Mau makan, mau minum terserah berapa banyak. Gak ada batas-batasnya. Ayat 9, juga Wasti. Ini permaisuri raja. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiveros. Jadi si Wasti ini pesta sendiri juga sama ibu-ibu gitu. Mungkin lebih seru kalau campur sama bapak itu enggak enak. Jadi dia ngadain sendiri. Permaisuri ini dengan ibu-ibu, dengan wanita-wanita itu. Dan kemudian pada hari yang ke-7 ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar dan Karkas. Yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiveros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar. Karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap
menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Kita lompat ayat 19 dikatakan, jikalau baik pada pemandangan raja, ini kata sida-sidanya, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Lompat ayat 21. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Di sini diceritakan Wasti adalah seorang permaisuri yang sangat-sangat cantik. Dan pada waktu pesta itu dia pesta sendiri. Raja dalam sukacitanya setengah-setengah mabok begitu ya. Dia pengen pamerin itu istrinya yang cantik. Dia mau perlihatkan kepada pembesar-pembesar dan seluruh rakyatnya. Ini loh permaisuriku yang cantik ini. Dia suruh sida-sida, panggil istriku dengan pakaian yang lengkap sebagai permaisuri. Datang ke sini untuk aku pertontonkan dan aku perlihatkan. Tetapi ternyata Wasti pada waktu itu lagi happy-happy sama teman-temannya. Dia pikir sangat mengganggu, sangat terganggu. Lagi enak-enaknya pesta, lagi seneng-seneng, mungkin lagi seneng-senengnya tertawa-tertawa, gosip sana gosip sini, cerita sana cerita sini. Diganggu, harus ganti pakaian resmi, semua dengan mahkota menghadap raja untuk dipamerkan. Dan pada waktu itu Wasti menolak. Raja marah, akhirnya apa yang mesti dilakukan? Dengan geramnya para penasehatnya bilang, wah ini Wasti ini tidak boleh lagi ketemu sama raja. Raja setuju, akhirnya digantikan. Singkat cerita kita tahu Wasti diganti dengan Ester. Apa yang membuat matahari itu bisa terbenam dalam hidup kita? Apa yang membuat matahari itu bisa bergeser dari hidup kita? Ketika kita hidup dalam happy yang gak jelas, saudara. Kita tetap ada. Wasti itu harusnya tetap hidup di bawah kontrol akan suaminya Ahasiweros. Dia adalah mempelai yang sebenarnya sebagai permaisuri yang harus tunduk kepada sang raja. Tapi dia lupa pada waktu itu. Dia lupa karena dia sedang bersuka cita sendiri. Sedang enak-enaknya, sedang seneng-senengnya, tiba-tiba diganggu. Karena ada gangguan-gangguan itu membuat dia lupa akan posisinya. Lupa akan kedudukannya. Lupa akan tugasnya sebagai permaisuri. Lupa akan semua yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri seorang raja. Itu di depan pembesarnya, di depan penasehatnya, di depan sida-sida, dia menolak begitu saja. Nah, hidup kita juga begitu. Ketika kita mungkin lagi nyaman-nyamannya nih sekarang. Hidupnya lagi enak, ekonomi tidak terganggu, semua pokoknya keluarga baik-baik aja. Tiba-tiba pandemi ini datang. Dan gak boleh kemana-mana. Sekolah juga harus libur. Anak-anak di rumah. Yang biasa kalau pagi-pagi ibu-ibu masak tidak terganggu. Bapak-bapak bekerja juga enak aja karena sekolah itu sama dengan menitipkan anak ya. Jadi tiba-tiba enggak ada yang mau dititipin. Harus di rumah. Terganggu. Mau beresin kamar anaknya dibangunin susah. Yang biasanya bangun jam 5:30 berangkat 6:30 ke sekolah. Sekarang aduh nanti lagi ngapain gak sekolah. Terganggu kegiatannya kita. Mulai kita marah. Mulai kita lupa apa yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab. Menjadi hal-hal yang harus kita lakukan. Yang semestinya sebagai mempelai-mempelai raja. Kita lupa. Kenapa? Karena kita lagi suka pestanya kita sendiri. Rutinitas kita tuh biasanya begini. Kita tuh biasanya begini. Sekarang gak boleh. Sehingga kita lupa dengan apa yang harus kita lakukan.
mulai sering marah. Frekuensi marahnya nambah banyak. Kalau dulu mulai jengkel, mulai marah itu sore anak pulang sekolah ya. Kalau sekarang sudah dari pagi bisa marah gitu. Nah itu sangat berbeda hidup kita. Sehingga kita lupa lagi. Mau saat teduh juga gak enak, wong abis marah, abis ngomel ya. Semuanya serba tidak enak. Apalagi sudah seperti itu ibadahnya online lagi. Kalau online itu terus terang aja, terus arah. Kalau streaming coba. Lagi puji-pujian, mau ngambil apa, jalan. Ada gitu yang duduk selama 2 jam di depan ini TV, gak ada. Sambil apa enak, terus duduk sambil makan kacang. Gitu kan. Jadi kita kadang-kadang jadi gak fokus. Jadi yang sebenarnya kita ketika mendengar firman kita bisa menyimak, kita bisa memahami, kita bisa merasakan hadirat Tuhan segi puji-pujian. Berbeda sekarang karena di rumah. Apalagi lagi duduk anak yang mengganggu dan sebagainya. Sehingga sepertinya tidak ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Karena semuanya serba berantakan. Tidak seperti yang kita pikirkan. Demikian juga dengan Wasti. Kenapa Wasti akhirnya tersingkir? Karena dia tidak membiarkan fungsi dan tugasnya itu tetap dipegang. Ketika dia lagi bersuka cita sendiri, ya enggak mau diganggu. Sehingga akhirnya dia bisa menolak kehendak raja. Mungkin kalau situasinya berbeda dia akan memberikan keputusan yang berbeda. Saya tidak tahu berapa lama Wasti ini menjadi permaisuri raja. Tetapi yang pasti dia pasti sudah tahu protokolernya sebagai seorang permaisuri. Tapi pada waktu hatinya sedang sendiri dan merasa diganggu, dia tidak mau mengambil keputusan yang tepat. Jadi bagaimana supaya kita tidak membiarkan matahari itu terbenam dari hidup kita. Tuhan sendiri itu tetap menjadi yang nomor 1 dalam hidup kita. Kita harus waspada dengan semua kesukaan-kesukaan yang kita dapatkan di sekitar kita. Kalau kita sekarang ini mengerti, nikmati aja, bersuka cita. Anak-anak rame, puji Tuhan. Masih ada anak-anak yang bikin rame. Loh banyak orang yang kesepian loh. Tapi seneng kalau kita masih bersuka cita. Ada artikel yang mengatakan kalau tempat tidur kotor berantakan berarti masih ada yang tidur di situ. Kalau rumah berantakan karena anak-anak kotor berarti masih ada yang menemani kita di situ. Mari kita belajar untuk tidak hidup di dalam sukacita kita sendiri. Sehingga kita lupa dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita terlalu terlena. Mari kita lepaskan itu. Tidak seperti Wasti. Kenapa? Ternyata Wasti itu punya pengganti. Secantik-cantiknya Wasti. Ada juga yang lebih cantik ternyata. Waktu kita lihat Esther. Ternyata Wasti yang mungkin dia punya pikiran, aku cantik raja mau apa sama aku, mau cari ganti susah. Ternyata bisa punya gantinya. Jadi siapapun kita tergantikan saudara. Kalau kita tidak waspada dan membiarkan matahari terbenam dalam hidup kita tergantikan. Tapi mari kita belajar untuk kita tahu bagaimana kita mempertahankan matahari supaya tidak terbenam. Jangan hidup dalam sukacita happy-happy kita sendiri. Mari kita tetap memandang Tuhan. Mari kita tetap tahu bahwa kita butuh matahari dalam hidup kita. Yang akan menuntun, memberikan kita pengertian. Membuat kita mengerti apa yang sedang dan mau Tuhan lakukan buat hidup kita. Yang kedua, kita akan baca dari Yesaya 30. Bagaimana kita mempertahankan matahari supaya tidak terbenam. Yesaya 30 ayatnya yang ke-20 dan 21.
Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Dikatakan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ini sebenarnya gambaran daripada sebuah keterbatasan. Hidup kita ini sekarang lagi terbatas loh. Ini gak boleh, itu gak boleh. Boleh sih boleh, tapi takut. Jadi semua serba terbatas gitu ya. Malah ada orang yang istilahnya parno gitu loh ya, paranoid gitu. Ketakutan sekali, keterbatasan. Ada seorang anaknya ini 3 di sekolah kami. Pengennya gak disekolahin semua, libur 1 tahun. Saking takutnya. Dia itu pekerjaannya jualan online. Dia jualan online. Kan kalau online begitu nanti ada paket barangnya yang datang untuk dikirim lagi ke sana ke sini. Dia ketakutan sekali, nggak mau kerja. Udah jangan gitu. Kata istrinya, lah ya gimana kita makannya? Kita kan harus online. Akhirnya istrinya tetap ngerjain online. Kalau ada barang datang, itu paket boleh hanya boleh sampai pagar. Terus disemprot dulu sama disinfektan itu. Serot gitu semprot. Nah, saking takutnya. Karena apa? Membatasi diri ya, saking terbatas sekali. Satu hari dia telepon sama rekan saya ya. Dia bilang gini, katanya gitu, itu kamu tahu nggak? Coba kamu keluar di Gracia, depan Gracia itu. Sekarang lagi banyak mobil-mobil berderet bawa pasien COVID-19. Sampai antri karena rumah sakit nggak bisa terima. Nah itu rekan saya itu ya, Sir Steve, itu dia lari keluar. Dia pagi-pagi itu dibangunin pagi-pagi. Jadi dia masih celana pendek saking bilang antri banyak. Jadi itu dia lari keluar. Dia bilang boro-boro mobil, beca 1 aja gak ada. Di video sama dia. Nih kamu lihat sendiri gak ada. Rumah sakit Gunung Jati gak ada pasiennya. Oh begitu, bener. Saya dengar dari teman saya yang jadi suster di rumah sakit Gunung Jati. Lah ya beritanya dari mana gitu. Satu ketika orang yang sama ini, dia telepon lagi sama teman saya itu yang sama lagi. Dia bilang gini, Pak nitip anak-anak ya. Katanya. Emang kamu mau kemana? Barangkali saya kena COVID. Barangkali. Karena saya ini perokok. Barangkali nanti paru-paru saya kena. Ya istri saya, teman saya itu bercanda. Yang kamu titipin cuma anak kamu, istri kamu gak kamu titipin gitu. Gitu gak bercanda aja gitu. Jadi orang hidup dalam keterbatasan malah penuh dengan ketakutan. Hidup kalau kamu Tuhan mengatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air sedikit, artinya hidup kita sedang dalam keterbatasan. Tapi ingat Tuhan bilang, pengajarmu itu tidak menyembunyikan diri. Artinya Tuhan itu dekat-dekat aja. Gak menyembunyikan diri, gak ngumpet sebenarnya. Tetap ada real di dalam hidup kita. Walaupun kamu dalam keterbatasan. Enak gak terbatas? Gak enak, itu udah pasti gak enak. Siapa yang tidak pernah pergi ke mall lagi? Ya gak pernah pergi ke mall. Yang ada gak pergi ke pasar, gak enak. Ada orang tua murid kebetulan dia punya 3 anak. SD. Kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Kami akan bagi buku, nggak boleh bareng-bareng ya, nanti rame-rame gitu. Jadi dipisah, kelas 1 tanggal sekian, kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan 6. Kebetulan anak dia kelas 1, kelas 3 dan kelas 5. Jadi tiap hari ke sekolahan kan, ngambil kelas 1 gitu. Awalnya dia telepon sama sekolahan, aduh saya ini anak 3 masa tiap hari pergi ke sekolahan, boleh enggak diambil dalam 1 hari. Oh boleh, silahkan ibu mau ambilnya tanggal berapa nanti kami siapkan untuk nama-nama dari anak-anak ibu. Terus tiba-tiba dia telepon lagi ke sekolahan.
Nggak jadi, saya mau ambil aja tiap hari. Mumpung punya alasan keluar rumah. Mumpung saya punya alasan. Kenapa dia bilang begitu? Kan repot sebenarnya. Tapi karena tidak enak hidup terbatas itu. Cuma di rumah terus itu nggak enak. Jadi kalau punya alasan pamit sama suaminya, sama anak-anaknya mau ke sekolah, hari ini ngambil kelas 1, besok ngambil yang kelas 3, besok kelas 5, itu kesempatan. Menunjukkan bahwa keterbatasan itu tidak enak. Tapi di dalam hal yang tidak enak dan terbatas itu, tetap kita harus percaya bahwa pengajar kita, bahwa Tuhan kita itu tidak menyembunyikan diri. Jadi ada, dia selalu ada, dia berkenan untuk ditemui. Dan bahkan di sini luar biasa lagi dikatakan apa? Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Artinya apa? Di dalam keterbatasan kita, Tuhan itu nyata, bahkan Tuhan akan membuat kita akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Satu ketika saya bertemu dengan ada orang tua murid yang WA saya pengen ketemu gitu. Dan dia bilang begini, maaf ya Miss, aku di pandemi ini benar-benar terpuruk, habis ludes uangku karena pekerjaan suaminya itu antar jemput sekolah. Lah kalau sekarang sekolahnya libur yang mau diantar mau dijemput siapa? Jadi dia tidak dapat penghasilan sama sekali. Dia bilang, aku punya asuransi sampai aku cairkan. Karena enggak bisa bayar uang sekolah. Dia bilang. Tapi dia bilang, dia bersaksi begini. Tapi saya kemudian selalu sepakat dengan suami saya. Kita bersyukur, kita bersyukur. Kita enggak perlu katanya, kita enggak perlu minta tolong orang lain. Kita minta tolong sama Tuhan. Dan dia cerita sama saya. Dia terus bergumul dengan suaminya beberapa bulan tanpa income itu. Dengan semua usaha untuk dia bisa memenuhi kebutuhan untuk anak sekolah. Sampai bisa membayar, sampai bisa terima rapot. Bisa naik kelas, tahu lihat rapotnya. Biasanya kalau administrasi belum selesai itu gak bisa lihat rapot. Dengan cara dia cairkan asuransi dan sebagainya. Satu ketika dia bertemu dengan seorang ibu dan diajak dia berdoa. Dia berdoa, terus satu ketika doanya itu dapat firman begini. Tuhan mau berkati kamu dengan apa yang kamu punya, bukan dengan apa yang kamu gak punya. Jadi dia itu pulang, dia cerita sama suaminya. Tuhan bilang Tuhan mau berkati kita loh, tapi dengan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Suaminya mikir-mikir lagi, apa ya? Apa kita jual perhiasan, cincin yang masih nempel atau gitu? Enggak mungkin kata istrinya, bukan itu. Kalau itu bukan diberkati kita jual barang, jual aset. Tapi pasti ada, yuk kita berdoa. Dia mulai berdoa. Sampai satu ketika dia ketemu dengan seseorang. Tiba-tiba ditanya begini, jadi si ibu ini orang tuanya sekarang sudah almarhum, dulu itu jual kacang telur. Jadi dia bilang gini, kamu masih bikin kacang telur? Enggak. Loh, ayahmu itu punya anak 6 digedein dengan kacang telur. Masa sekarang tidak ada satu anak pun yang bikin kacang telur? Sayang. Dia kaget. Dia pulang, dia cerita, ini yang kita punya, ilmu bikin kacang telur. Dan dia langsung bicara sama suaminya, dia berdoa dan dia bicara dengan kakak adiknya. Dan kemudian kakak adiknya bilang begini, ada kakaknya 2 orang, aku mau ikut kalau kita bikin kacang telur. Akhirnya mereka bikin, larisnya luar biasa. Sampai kalau pesan itu inden, kayak inden mobil aja saudara. Nanti saya bilang, oke deh saya mau beli kacang telurnya. Tanggal 10 ya. Jadi ada schedule-nya. Saking banyaknya pesanannya. Dan dia cerita, Tuhan itu luar biasa.
Aku akan melihat Tuhan. Dikatakan pengajarmu itu tidak akan menyembunyikan diri. Tetapi matamu akan melihat dia. Dia bilang, aku lihat dia nyata. Aku lihat dia bukakan jalan. Dan sekarang ini sibuknya luar biasa. Bikin kacang telur. Dan mari kita belajar bahwa matahari dalam hidup kita itu jangan biarkan itu terbenam. Kita harus terus mengejar itu. Sebab Tuhan kita itu ternyata tidak pernah menyembunyikan diri. Bahkan di masa-masa seperti ini kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Kalau enggak kejadian ini sampai tua suaminya juga pasti antar jemput terus. Nah, saya tidak tahu nanti kalau sekolah buka apakah dia mau tetap antar jemput terus. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti sekarang ini lagi kewalahan pesanan-pesanan. Ini baru beberapa bulan loh. Saya tidak tahu ke depan nanti seperti apa Tuhan berkati keluarga ini. Tapi saya percaya di dalam keterbatasan ketika kita tetap mempertahankan matahari dalam hidup kita. Tuhan menjadi segala-galanya. Maka dia tidak akan menyembunyikan diri. Dikatakan ayat 21. Telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Jadi Tuhan itu deketin ke telinga kita. Dan dia akan bilang, ini loh jalan. Kamu berjalan ngikutinya. Ke kanan atau ke kiri. Dia akan menunjukkan. Jadi mari kita belajar mengerti. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tetap ada. Di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah segala pergumulan. Jangan bilang, aduh aku lagi susah. Ada seorang ibu datang kepada saya dan dia bilang begini, Miss tolongin aku. Tolongin apa? Aku sudah 5 bulan ini gak bayar uang sekolah. Gak ada uang. Soalnya pandemi ini seperti ini. Ya saya sedikit-sedikit mengolok-olok dia. Pandeminya belum 5 bulan. Kamu udah gak bayar 5 bulan. Berarti memang sebelum pandemi pun kamu juga belum bayar uang. Kata saya bilang gitu. Dia ketawa. Tapi dia terus bilang gini. Saya pusing sekali katanya gitu dengan suami saya. Kenapa? Saya bilang ini anak kamu ini belum bayar uang sekolah 5 bulan. Ya sudah keluarin aja. Terus dianya saking jengkelnya dia cerita sama temennya. Nah temennya itu dia cerita gini. Suamiku bilang begini gini. Gemes sekali. Si temennya bilang emang lelaki itu kayak begitu. Jadi dia senang ada temennya. Dia datang ke saya. Miss, orang laki itu memang kayak begitu. Terus saya bilang, suami saya enggak kayak begitu. Oh, ya berarti cuma sebagian ya yang kayak begitu. Ya terserah Anda. Terus saya gitu. Tapi saya tahu tidak seperti itu. Mungkin dia lagi pepet. Kamunya nodong-nodong uang sekolah, ya gemes satu. Ajak berdoa. Mari bersama-sama meminta Tuhan jalan keluar. Jangan enak aja, Pak anakmu belum bayar. Lah anakmu sama anakku tuh sama apa enggak? Kan suaminya gitu. 5 bulan belum bayar. Ya sudah keluarin aja. Ya mungkin kan saking gak punya jalan keluar. Istri itu penolong, mari berikan solusi. Kalau gak ngerti solusinya apa, ajak berdoa bersama. Kenapa kita seringkali tidak mengerti? Karena kita tidak menyadari bahwa matahari ya Tuhan itu sendiri tetap ada dan nyata di dalam hidup kita. Di tengah pergumulan apapun dia ada di samping kita. Kami sebenarnya di sekolah ini begitu banyak orang yang SMS ya bilang minta cashback lah. Uang sekolah pakai cashback. Seperti OVO aja kali ya. Gitu. Dia bilang, Miss gimana kalau saya usul sekolahnya kasih uang sekolah cashback. Saya diam aja, saya bilang gak kepikir cashback pengen ketawa. Terus ada juga yang diskon katanya, pakai diskon segala. Saya tidak akan berikan itu. Kenapa? Karena uang sekolahnya sangat berbeda ya, nggak ada yang rendah sekali, ada yang tinggi. Kalau kita diskon ya semua orang kan nanti kan yang gede-gede malah yang dapat diskon gede, yang kecil diskonnya kecil. Kami berdoa, akhirnya kami putuskan untuk memberi sembako. Dan kami berikan sembako seharga 85.000 selama 3 bulan.
beras 5 kilo, minyak 1 kilo, kecap dan Indomie. Kita kasih tapi tidak ke semua orang. Dipilih yang memang betul-betul membutuhkan. Nah terus yang kaya-kaya ya dimintai sumbangan. Kita broadcast boleh 1 paket 85, Anda mau kasih. Yang gak kasih ya gak usah ditolak. Kita nawari 1 kali, dia gak kasih kita gak minta. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang mau memberi. Sehingga banyak orang tua yang tertolong. Dan mereka mengucap syukur, terima kasih karena apa yang kita berikan lebih daripada sekedar diskon atau cashback. Selalu Tuhan itu punya jalan keluar. Bahkan ada yang datang, aduh saya pikir dikasih cuma 1 kali. Ternyata bulan depannya di WA lagi, bulan depannya lagi dipanggil lagi sampai 3 bulan berturut-turut. Dan kami tidak pernah kekurangan. Kami terus mendapatkan apa yang Tuhan berikan. Mata kami melihat tangan Tuhan. Mata kami melihat Tuhan berbuat di tengah-tengah semua yang serba terbatas itu. Mari kita hidupi keterbatasan ini dengan tetap percaya bahwa pengajar kita yaitu Tuhan, dia tidak menyembunyikan diri. Tapi dia itu akan memperlihatkan apa yang dia mau kerjakan dan bahkan dia akan membisikkan di telinga kita. Mau ke kiri, ke kanan, tunjukkan jalan, itu selalu ada. Yang ketiga, kita akan buka dari Mazmur 108. Mazmur 108. Kita buka ayat yang pertama dan kedua. Ya. Ayat pertama dan kedua. Dikatakan ini Mazmur Daud. Dia mengatakan demikian. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Pertanyaannya saya adalah, apakah fajar itu bisa dibangunkan sih? Kalau Bapak fajar memang bisa dibangunin. Tapi kalau fajar gak bisa. Dia akan tunggu 5:30 baru matahari itu mulai keluar sedikit-sedikit. Mulai kita lihat sinarnya jam 6 mulai terang, 6:30 terang. Gak bisa jam 12 malam kita bilang fajar bangun. Gak bisa. Tapi Daud bilang, aku mau bangunin fajar. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, aku mau membangunkan matahari yang tertidur. Dibilang begitu. Jadi matahari yang tertidur itu mau dibangunkan. Fajar itu mau dibangunkan. Aku mau membangunkan fajar katanya. Nah sekarang kenapa Daud bisa mengatakan begitu? Betul bisa. Ini adalah kebenaran dan ini adalah firman Tuhan. Berarti ya dan amin. Kalau Tuhan apa yang dinyanyikan Daud itu ngawur. Daud nyanyi yang ngawur pasti gak ditulis di Alkitab. Tapi Daud dipimpin Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dan dia mengatakan aku mau membangunkan fajar. Bagaimana caranya? Dan apa artinya membangunkan fajar? Artinya membangunkan fajar itu mempercepat malam, betul nggak? Malam yang mestinya itu jam 6:30, 6 pagi baru kelihatan fajarnya, itu mau dipercepat. Daud bilang bisa mempercepat datangnya matahari. Bisa mempercepat proses semuanya. Dengan cara apa? Di sini dikatakan, hatiku siap ya Tuhan, menyiapkan diri untuk sebuah percepatan yang Tuhan mau lakukan. Jadi kita mesti nyiapkan diri. Jangan ketika Tuhan mau berkati kita gak siap. Gak siapnya itu begitu kita diberkati malah kita gila. Bapak-bapak istrinya 1 jadi 2, itu karena gak siap. Begitu. Tapi kalau siap tahu
Ketika Tuhan berkati kita, apa yang Tuhan mau atas hidup kita, kita tahu. Karena itu Daud bilang, hatiku siap Tuhan. Apa yang dia lakukan untuk mempercepat semua itu terjadi. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, jiwaku bangkit. Aku mau bermain gambus dan kecapi. Artinya sebenarnya, saudara mau cepat-cepat ketemu fajar. Saudara mau cepat-cepat membangunkan fajar. Praise and worship. Pujian dan penyembahan itu menarik untuk matahari segera terbit dalam hidup kita. Tidak terbenam. Ketika malam hari itu akan cepat datangnya pagi. Cepat datangnya fajar. Cepat datangnya pertolongan. Cepat datangnya uluran tangan Tuhan. Semuanya menjadi cepat ketika pujian dan penyembahan itu ada di mulut kita. Kita seringkali berpikir ke gereja jam berapa? Ke persekutuan jam berapa? Jam 6. Udah khotbahnya kan jam 7. Kita datang jam 7 kok. Pas. Kita gak mikir kalau puji-pujian dan nyanyian itu justru kuasanya luar biasa. Yaitu membuat fajar itu bisa cepat-cepat datang. Karena itu kita bangun pujian. Orang-orang Kristen kalau menaikkan pujian itu bukan sekedar nyanyi loh saudara. Tapi itu benar-benar satu penyembahan. Satu cara kita meninggikan Tuhan. Satu cara kata Daud untuk membangunkan fajar itu. Jadi mari kita belajar. Kita mengerti bahwa semua yang mungkin kita udah doa lama gak didengar-dengar Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian, dalam penyembahan. Kita akan terima semua. Dan ini Daud yang mengatakan, hatiku siap Tuhan. Aku mau memuji, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Yang ngalang-ngalangi kita nyembah Tuhan itu jiwa. Mikir-mikir yang lain, mikir ini jadi kita gak bisa nyembah. Dan Daud bilang, aku mau membangunkan fajar. Aku mau buat fajar itu cepat datang. Aku membuat malam ini tidak terlalu lama. Karena aku tahu pengajarku tidak pernah bersembunyi. Mari saudara-saudara kita belajar. Jangan biarkan matahari itu terbenam dalam hidup kita. Jangan biarkan kita happy-happy seperti Wasti. Sampai kita tidak pernah ingat lagi apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana fungsi kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Kita lupa karena kita suka dengan kehidupan kita. Dan kemudian jangan kita dalam keterbatasan kita tidak menyadari bahwa di tengah keterbatasan Tuhan bisa kerja. Bahkan kita mendapat kesempatan untuk lihat pekerjaan Tuhan itu. Yang ajaib. Tidak ada jalan buntu buat Tuhan. Selalu ada solusi buat Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Walaupun kadang-kadang Tuhan itu kalau nolong rodok mepet. Kadang-kadang sebenarnya. Sebenarnya mepet sih tidak saudara. Cuman kita yang kepengen buru-buru aja. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya dia bekerja. Karena itu mari bersyukur dalam keterbatasan kita. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita pengennya bisa apa-apa, Tuhannya malah diem saja. Biarin kamu yang ngerjain aja. Nah kalau sudah mentok seperti ini baru. Kalau sudah mentok seperti ini baru. Mari kita belajar untuk mengerti. Pujian dan penyembahan itu powerful banget. Sangat luar biasa. Aku gak bisa nyanyi. Tuhan gak pengen Anda jadi penyanyi. Tuhan itu pengen Anda menyembah Tuhan, menyanyi, fales-fales dikit gak apa-apa. Wong yang dengerin Tuhan. Tuhan itu ya punya alat yang canggih loh. Kita nyanyi fales, di kupingnya Tuhan gak fales. Loh sekarang itu ya saudara-saudara, ada alat itu ya rekaman. Saya dulu pernah lihat di satu teman di Cirebon, dia punya alat rekam. Dia bilang begini, gak ada orang yang suaranya jelek. Dengan alat ini dia nyanyi, nanti dibenerin.
sama dia. Dibenerin, jadi bagus suaranya. Itu alat dunia loh, apalagi Tuhan. Saudara boleh fales, nyanyi, tapi tiba didengar suara Tuhan, kok bagus sekali ya. Karena dia punya alat, alatnya adalah melihat hati Anda. Jadi mau fales, mau apa, semua kalau kita memuji dengan hati, sampai di telinga Tuhan, aduh anakku itu suaranya bagus banget. Padahal fales sebetulnya. Tapi karena punya alat yang canggih yang bisa merubah. Dan itu yang Tuhan mau. Dan ternyata dalam pujian kita, dalam penyembahan kita itu, kita bisa membangunkan fajar. Itu yang penting saudara-saudara. Semua juga kan pengen cepat. Apa-apa pengen cepat. Anak-anak sukanya suruh cepat. Gitu kan, karena pengen cepat. Ya mari kita belajar memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita percaya bahwa firman-Nya iya dan amin. Semua bisa Tuhan lakukan, Tuhan gak pernah ninggalkan kita dalam keterbatasan. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu, lagunya sih lagu kuno. Saya gak tahu kalau anak-anak muda ini pasti kayaknya belum pada bisa. Soalnya ini kan zaman-zaman milenial ya. Nah, lagunya begini. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. D. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Turunin C. Sudah berubah ini sekarang. Dulu lagi muda sih D. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi hatiku siap, hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan
membangunkan fajar. Bapak, kami rindu untuk tidak ada matahari yang terbenam di antara kami. Kami mau terus memegang Engkau Tuhan. Sebagai pengajar yang tidak pernah menyembunyikan diri. Engkau Allah yang selalu ada. Yang mau menyatakan supaya kami melihat Engkau dan perbuatan-Mu. Aku mau terus bernyanyi dan bermazmur bagi Engkau Tuhan. Dan aku percaya bahwa aku bisa membangunkan fajar itu Tuhan. Aku mau Tuhan Engkau bekerja lebih dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan kami. Kami akan melihat Engkau Allah yang tidak terbatas. Yang akan melakukan segala perkara. Walaupun seolah-olah semua mandek. Walaupun seolah-olah semua semakin jauh, harapan semakin tipis. Tapi kami umat-Mu yang percaya Tuhan. Firman-Mu mengatakan pada malam hari ini bahwa Engkau pengajar yang tidak menyembunyikan diri. Dan Engkau bahkan menuntun kami setiap jalan-jalan kami. Dan biarlah mata kami melihat perbuatan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam ini. Meteraikan semua di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hati dan pikiran kami. Supaya sungguh-sungguh kami bangkit Tuhan. Dan melihat matahari kami yaitu Engkau sendiri. Yang menjadi matahari dan perisai buat hidup kami. Engkau akan terus menuntun kami Tuhan. Sampai kami boleh melihat. Kami boleh merasakan. Kami boleh mengalami Engkau Allah yang hidup, supaya kami juga boleh keluar dan kami berbicara dan memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja atas kami. Kami keluar dari tempat ini Tuhan. Engkau tetap membawa api yang daripada-Mu Tuhan di dalam hati kami. Sehingga sepanjang hidup kami terus melakukan apa yang Engkau mau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Senin depan tanggal 16. Salah ini. Ada kesalahan diketik ya. Pokoknya Senin depan akan disampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan. Kemudian doa 24 jam tanggal 16 Juli, jangan lupa ya. Silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi jadwal untuk komitmen, kita doa untuk negara dan bangsa kita. Negara dan bangsa kita masih perlu dukungan. Peperangan belum selesai saudara, tapi kemenangan sudah pasti gitu ya. Oke, saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut. Jadi bagi Bapak Ibu yang tetap ingin ikut datang silakan ya, WA ke saya. Saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut, nanti kita akan bangkit berdiri, kita akhiri persekutuan kita. Mungkin Bu Ina bisa memberkati kita kembali Bu, silakan Bu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang terus tidak pernah berhenti untuk memberkati kami. Dan kami memang butuh berkat-Mu Tuhan. Untuk terus menjalani kehidupan kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami terima malam hari ini berkat yang terbaik. Yaitu berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami terima secara penuh. Dan kami percaya. Inilah kekuatan kami dan inilah jalan-jalan yang terus akan kami jalani bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.